Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran letak suatu data yang masih merupakan bagian dari matematika statistika. Nah, selain ukuran pemusatan data, ini ada juga ukuran letak data yang masih merupakan salah satu pengukuran data dalam statistika. Jika pada ukuran pemusatan data terdapat median, min, dan modus, nah pada ukuran letak data ini terdapat kuartil, desil, dan persentil. Ukuran letak suatu data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Nah, nanti cara menentukan nilai ukuran letak data harus kita urutkan terlebih dahulu, mulai dari data nilai yang paling kecil ke data yang lebih besar. Kali ini kita akan membahas rumus dan contoh, juga pembahasan dari soal kuartil, desil, dan persentil, baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Baiklah, kita masuk kepada ukuran letak data yang pertama, yaitu kuartil. Kuartil itu merupakan ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak, dan masing-masing mempunyai bagian 25% dari data. Seperti tampak pada gambar di bawah ini ada data misalkan, dan data ini sudah terurut dari yang nilai terkecil sampai yang terbesar ya. Ketika dibagi menjadi 4 bagian data yang sama, maka kita akan memiliki 3 kuartil ya. Ini kuartil 1 atau disebut kuartil bawah. Ini adalah kuartil kedua atau disebut kuartil tengah, yang nanti pun dia nilainya akan sama dengan median. Dan yang ini adalah kuartil 3 yang disebut juga sebagai kuartil atas. Oke, selanjutnya ukuran letak data yang kedua yaitu desil. Desil ini merupakan ukuran letak yang bagi data yang tentunya sudah diurutkan ya menjadi 10 bagian yang sama banyak, sehingga masing-masing bagian ini memiliki 10% data. Ya, karena dia terbagi menjadi 10 bagian yang sama banyak, maka kelompok data ini dia memiliki 9 desil. Seperti tampak pada gambar di bawah ini ya. Data terbagi menjadi 10 sehingga kita bisa melihat ini ada 9 desil. Oke. Nah, ukuran letak data yang ketiga ada persentil ya. Dari namanya juga sudah bisa tertebak ya. Persentil, dari kata persen, ingatnya ya. Jadi ini ukuran letak data yang membagi data yang sudah diurutkan, juga tentunya dia menjadi 100 bagian yang sama banyak, sehingga masing-masing bagian ini dia memiliki 1% data. Karena dia terbagi menjadi 100 bagian, maka kelompok data ini memiliki 99 persentil. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam rumus untuk data tunggal dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, ini ada 3 rumus yang sudah Ibu sediakan. Kalau kalian perhatikan, ketiga rumus ini hampir sama, ya. Cuman yang berbeda di penyebutnya saja. Ini akibat dari pembagian dari data tadi, ya. Kuartil, datanya terbagi menjadi 4, ya, penyebutnya 4. Desil, data terbagi menjadi 10, jadi penyebutnya 10. Persentil, data dibagi 100, jadi penyebutnya 100 ya. Masing-masing ini rumusnya hampir sama gitu ya, beda di penyebutnya saja. Oke. Untuk yang kuartil, ini rumusnya data ke I kali N tambah 1. N ini adalah banyaknya datum. I-nya berarti bergerak dari 1, 2, dan 3. Tergantung kebutuhan. Kalau kita mencari kuartil bawah berarti I-nya 1. Kalau kita mencari kuartil kedua atau kuartil tengah, maka I-nya 2. Kalau kuartil yang kita cari adalah kuartil ketiga, maka I-nya 3. Jadi ketika I di sini berubah jadi angkanya 2, maka ini pun 2. Ketika ini berubah jadi 3, maka ini pun 3. Begitupun untuk desil dan persentil. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nih. Tentukan Q1, berarti ini kuartil bawah ya. Q2, kuartil tengah.
Q3 dan kuartil atas ya. Juga desil 4 dan persentil 8 dari data berikut. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya ini yang pertama adalah kita urutkan data mulai data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, biar mudah kita coret-coret saja. Tampak ini data yang terkecil 33. Selanjutnya berarti 35 ya. 35, 36. Ya, berarti ini data diurutkan ya. Data diurutkan. Nah, gitu ya. 33, 35, 36. Nah, berikutnya ada 37, 39, 39, 37, 39, 39, gitu ya. Terus ada 40, 41, 42, 43, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47. 45, 46, 47. Jadi ada tampak 13 datum ya. Oke. Nah, ini dicoret-coret seperti ini sengaja biar tidak ada datum yang terlewatkan. Kalau begitu, ini berarti artinya dia datum pertama, yang ini datum kedua, datum ketiga, sampai dengan datum ke-13 ya. Oke, berikutnya kita cari kuartil pertama. Nah, kuartil pertama berarti Q1 sama dengan, Ibu tuliskannya, nulis data ke-nya begini ya. Nah, data ke, berarti ini 1 kali 13 ditambah 1, karena rumusnya tadi N tambah 1, dibagi, karena kuartil berarti penyebutnya 4. Berarti lanjut, X berarti 1 dikali 14 dibagi 4. Berarti ini kan sama dengan berapa? 3, 2 per 4. Ya, berarti ini data ke-3, 2 per 4. Bagaimana cara mencarinya? Gampang saja. Berarti ini artinya, berarti data ke-3 ditambah 2 per 4-nya ditulis di sini. Nah, 2 per 4-nya dari data ke-4 dikurangi data ke-3. Gitu. Nah, data ke-3 berarti 36 ya. 36 ditambah 2 per 4 itu setengah. Nah, Q4 itu 37 dikurangi 36. Nah, gitu ya. Berarti ini 36 ditambah ini 37 dikurangi 36. 1 dikali setengah, setengah atau 0,5. Berarti ini sama dengan 36,5. Begitu. Bisa ya? Oke. Berikutnya Q2. Nah, berarti ini X 2 dikali, ini 13 tambah 1 tadi 14 ya, dibagi 4. Sama saja ya. Terus ini X dari 28 dibagi 4. Berapa? Berarti data ke-7. Data ke-7 berapa? 3, 4, 5, 6, 7. 40. Nah, sederhana kan? Oke, berikutnya Q3. Nah, berarti kalau Q3, data ke-3, ini kali 14 dibagi 4. Ya, berarti ini berapa 3 kali 14? 42 ya. 42 per 4. Berapa 42 per 4? 10, 2 per 4. Ini 10, 2 per 4. Berarti ini artinya data ke-10 ditambah 2 per 4 dari data ke-11 dikurangi data ke-10. Begitu. Ya, data ke-10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ya, 43. 43 ditambah 2 per 4 itu setengah. Data ke-11-nya 45. Dikurangi data ke-10-nya 43. Nah, berarti ini 43 ditambah setengah kali berapa ini? 2. Ini 1 berarti ini sama dengan 44.
Mudah ya? Oke. Lanjut desil. Desil ingat tadi data dibagi menjadi 10, berarti data ke ini 4, berarti 4 dikali 14 dibagi 10. Ya, tinggal kita kalikan. 4 kali 14 itu 56 dibagi 10. Berarti ini kan sama dengan berapa? 5, 6 per 10, ya kan? Oke, berarti ini sama dengan data ke-5 ditambah 6 per 10 dari data ke-6 dikurangi data ke-5. Bisa ya? Data ke-5 berarti ini ya, 39. 39 ditambah berapa ini? 6 per 10 saja ya, ditulis. Data ke-6, oh ternyata sama. Berarti ini 39 dikurangi 39. Ini 0 ya. Berarti dikalikan 0, berarti 0, berarti ini sama dengan 39. Masuk ke yang terakhir, persentil ke-8. Ini berarti data ke-8 dikali 14 dibagi berapa? 100, betul, karena persentil ya. Berarti ini sama dengan data ke berapa 8 kali 14? 112 dibagi 100. Berarti ini data ke 1, 12 per 100. Berarti ini artinya data ke 1 ditambah 12 per 100 dikali X2 atau data kedua dikurangi data pertama. Berarti ini sama dengan data ke 1 itu 33 ya, ditambah 12 per 100 kali data kedua 35 dikurangi 33. Nah, gitu ya. Berarti ini 33 ditambah 12 per 100 dikali 2. Berarti ini sama dengan 33 ditambah 12 kali 2, 24, dibagi 100, ini 0,24 ya. Berarti ini sama dengan 33,24. Selesai. Baiklah, sekarang kita masuk ke rumus data berkelompok untuk kuartil, desil, dan persentil ya. Di sini sudah disediakan ini rumus kuartil, desil, dan persentil. Ya, jadi ini rumusnya kalau kalian ingat ke ukuran pemusatan data yang median, ini rumusnya mirip ya, mirip yang median. Cuma yang berbeda di sininya saja. Ya. Ya, jadi kenapa ini 4? Ya karena kuartil tadi data dibagi 4. Kenapa ini bagi 10? Karena tadi desil kan dibagi 10 datanya. Bagi 100 ini karena persentil itu datanya dibagi 100 ya. Tidak ada yang aneh ya. Ini istilah-istilahnya pun hampir sama dan cara mencarinya pun ini sama ya. Ini tepi bawah, ini lebar kelas, ini banyaknya datum, yang ini frekuensi kumulatif tergantung dari yang dicari apakah kuartil, desil maupun persentil. Yang ini frekuensi. Ya, kalau yang dicarinya ada kedua berarti ini adalah frekuensi kelas kuartil kedua gitu ya. Baik, di sini sudah ada soal, kita disuruh menentukan kuartil pertama, ketiga, desil keempat, dan persentil kelima dari data yang sudah disajikan dalam tabel frekuensi. Nah, ini kan data berkelompok, jadi kalian harus menggunakannya ya untuk rumus data berkelompok. Oke, kita tentukan kuartil pertama, ya. Kuartil pertama untuk data berkelompok itu kan rumusnya tadi tepi bawah ditambah C itu lebar kelas dikalikan dengan 1/4 data, ya, karena kuartil pertama. Ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kuartil pertama dibagi dengan frekuensi kelas dia, gitu ya, kelas kuartil pertama. Jadi sebelum kalian memasukkan nilai-nilainya, kalian harus tentukan dulu kuartil pertama itu terletak di kelas yang mana, gitu ya. Gimana caranya? Kita cari dulu 1/4 dari data itu berapa? Ya, datanya ini ada 80. Berarti 1/4 kali 80 itu 20.
Berarti kelas kuartil pertama itu terletak pada data ke-20 ya. Nah, berarti kalian harus nyari dulu kelas kuartil pertama. Data ke-20 itu di mana ya? Ya, kita cari ya, begini caranya. Ini tuh artinya data ke-1 sampai ke-8. Yang ini tuh data ke-9 sampai ke-18. Yang ini tuh data ke-19 sampai 31 ya. Yang ini berarti data ke-32 sampai 48. Oke. Ini 49 sampai ke-62. Yang ini data ke-63 sampai 73. Yang ini berarti data ke-74 sampai 80 ya. Nah, jadi terlihat kelas kuartil pertama itu terletak pada data ke-20 di sini. Data ke-20 itu di sini. Berarti yang ini kelas kuartilnya. Ya. Berarti kalau ini batas bawahnya 40, berarti tepi bawahnya 39,5 dikurangi 0,5 ya. Nah, oke. C itu adalah lebar kelas. Nah, lebar kelas dari sini 40 sampai 44, ada angka berapa saja kan? Ada 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ada 5 kan ya? Ada 5. Atau kamu boleh mencarinya dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Atau batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Ya, kalau ibu sih tergantung datanya ya. Kalau ini batas bawah, batas atas, ibu suka mencarinya begini. Nah, gitu. Jadi 5 ya. Oke, 1/4 data tadi sudah ya, ini 20. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama ini kan, ya, berarti 18. Dibagi dengan frekuensi dia sini 13, gitu. Ya, selanjutnya tinggal dihitung. Gitu. 5 ini 2/13. Berarti ini 39,5 ditambah 5 kali 2 10 dibagi 13, ini kurang lebih 0,8. Jadi ini isinya sekitar 40,3 gitu ya. Nah, sama halnya dengan mencari Q3. Q3 itu kan 3/4 data, berarti rumusnya tepi bawah ditambah C kali 3/4 data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas dia ya. Berarti harus dicari dulu kelas kuartilnya di mana. Caranya kamu hitung dulu 3/4 datanya. Nah, ini kan berarti 60. Berarti kelas kuartil ini terletak ketiga ya. Kelas kuartil ketiga ini terletak pada data ke-60. Nah, di sini kan data ke-60 tuh. Nah, di sini. Berarti terletak di 50 sampai 54 gitu ya. Berarti tepi bawahnya tinggal dikurangi 0,5, berarti 49,5 ditambah C-nya sama 5, ini 60 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas ini, berarti yang ini. Nah, 48 ya. Dibagi dengan frekuensi dia yang itu, 14. Oke, tinggal dihitung. 49,5 ditambah 5 dikali ini 12 dibagi 14, berarti ini 49,5 ditambah ini 5 kali 12 60 dibagi 14 kurang lebih 4,3 ya. Ini akhirnya isinya 53,8 gitu. Bisa ya? Oke, lanjut cari D4. D4 ya sama, tepi bawah ditambah C dikali ini 4 ya. 4 karena dia desil berarti 4/10 dikali banyaknya data. Dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi dia. Ya, nah dicari dulu 4/10 kali 80 berapa? 4/10 di mana ngotretnya? Sini ya. 4/10 kali 80. Nah, 32 berarti dia terletak pada kelas data ke-32 di sini ya. Nah, di sini. Nah, berarti tepi bawahnya itu 44,5 ditambah 5 dikali tadi 32 dikurangi frekuensi kumulatif yang ini ya. Nah, ini dijumlahkan berarti 31 dibagi dengan frekuensi dia 17 gitu.
Berarti ini 44,5 ditambah 5 dikali 1/17. Ini kurang lebih 5 dibagi 17 tuh 0,2 ya. Kurang lebih ya, 44,7 ya. Oke, selanjutnya kita cari persentil kelima. Sama aja sih rumusnya ya, tambah C dikali, karena ini persentil berarti 5/100 dikali 80 ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas ini dibagi dengan frekuensi dia. Nah, TB berarti harus dicari dulu ini. Coret 40 bagi 10, 4. Berarti persentil 5 ini terletak pada data keempat. Nah, ada di sini ya. Nah, di situ. Berarti TB-nya 29,5 ditambah C-nya 5 dikali ini tadi 4 ya kan, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dia ya nggak ada ya. Karena dia terletak pada kelas pertama, berarti 0 dibagi frekuensi pada persentil 5 di sini ya, di kelas pertama, berarti 8 gitu. Ini 4 dikurangi 0, 4, maaf. Aduh gimana? 4 dikurangi 0, 4 dibagi 8, 2, ya berarti ini 2,5. 29,5 tambah 2,5. Berarti ini isinya 32. Begitu. Mudah ya? Oke. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.